Ini yang kesekian kalinya temen ngasih dalam bulan-bulan ini cuy, 1-2 bulan ini ya. Soto ya, ini soto bilangnya sih, katanya dengan bumbu jadi juga, instan juga tuh. Banyak banget kan dagingnya, sebagian udah dimakan dikit sih. Tadi nggak ini kegoda untuk seiris aku makan. Banyak banget kalau ngasih tuh, lihat ya, nantilah kita makan. Ini aku angetin teman-teman, jadi aku angetin dulu sebelum dimakan ya. Wow, 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 lumayan lah. Masih merah ya, tadi kelihatan agak merah dikit gitu, jangan banyak-banyak, ini lumayan. Yeay, agak dijauhin dikit deh, jangan banyak-banyak buat nanti. Saya ingin kuahnya deh. Wow, menggenang. Ntar ini lagi diangetin terus, nantilah dimatiin, udah cukup tuh, lihat. Taruh di sini, kita makan ya. Ini piringnya penuh dengan kuah ya. Ini harus didinginkan dulu teman-teman, karena aku nggak kuat makan panas ya. Wah, enak lah. Dinginkan dulu deh ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak kepotong lagi salamku. Teman-teman, aku kan ini soto lah. Teman-teman, ini soto. Oh alam, aku sih nggak ngerti. Katanya ini soto bobo jandi. Tapi ini rasanya kayak rawon lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beda sih dari rawon, tapi mirip-mirip yang pernah aku makan kemarin, rawon gitu. Dan kuahnya juga agak dikit, bukan hitam sih ya, berwarnanya bukan kayak warna kuning gitu, bukan, cenderung ke hitam kayak rawon. Makanya aku bilang rasanya kayak mirip rawon. Enggak sih, katanya soto. Ya udah, anggap aja soto, ngapain juga berdebat. Ini dagingnya saya iris sendiri loh, dan aku mulai suka ngiris daging. Tadi ngobrol sama teman, jadi barusan ya, ini dikasihinya itu banyak banget, dan ada beberapa yang udah makan beberapa iris gitu, satu iris gede, tapi bukan iris tipis seperti ini ya, agak selebar gitu. Saya makan tadi sambil ngembil, karena kadang kalau udah dikasih daging, namanya daging, ngeliat Jojo udah kayaknya enak nih. Jadi sambil ngobrol tadi saya ngembil dikit-dikit. Tadi saya pakainya ini ya, sebenarnya ada sambal terasi tapi kayaknya kurang cocok, jadi pakainya bon cabe level 30. Dan saya ambil nasinya dikit, karena memang nasinya dikit lagi, penghabisan sih nasinya juga. Seperti biasa blocking cahaya ya, nggak apa-apa deh, tambah ini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, perjuangan tanpa batas ya teman-teman. Ya seperti biasa, sambil ketemuan kita kan sharing ilmu juga, ngobrol-ngobrol, tukar informasi ya. Aduh, udah siap-siap pada mau pergi dari Bandung nih coy, beberapa teman sih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya berasa. Pedas bawang cabai, gimana tambahannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak. Nggak begitu menarik sih ya. Jadi saya sih kontennya itu kebanyakannya banyak ngobrolnya ya teman-teman, tukar informasinya ya, kabar-kabar gitu. Jadi ya tadi ketemuan itu intinya ada yang ingin siap-siap untuk kembali adventure, mungkin bakalan pergi dari daerah Bandung ya, intinya masalah pekerjaan juga. Bismillahirrahmanirrahim kaitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sedih sih ya. Dari dulu aku ditinggalin teman-teman gitu loh. Teman-teman ada yang banyak yang pulang ke daerah itu dari dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya intinya berjuang itu sampai kita akhir hayatnya. Berjuang itu sampai kita akhir hayat. Begitupun ketika kita diganggu. Saya selalu ingatnya begini. Ketika mulai turun ya, mulai kesel, marah kayak gitu,
terus mulai rada yang jenuh banget sih ngadepin orang-orang zolim gitu kan. Tadi teringat begini, Allah aja nggak pernah bosan dengan kita, dengan hambanya. Kenapa kita harus bosan dengan Allah? Jadi istilahnya ketika kita berdoa bosen gitu loh, itu lagi doanya, Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayana shogiro, misalnya kan auzubillahi minasyaitonirrajim, maaf saya lupa, harusnya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayana shogiro. Itu lagi tiap habis sholat, itu lagi doanya. Kan katanya manusia bisa aja bosan, tapi Allah nggak akan bosan. Nah, aku kembali lagi ingat ke sana, manusia bisa aja jenuh berjuang, marah, kesal, putur. Kemudian aku ingat lagi Allah, bahwa Allah maha segalanya, Allah maha kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku obati lagi dengan mengembalikannya semua kepada Allah. Ketika orang-orang joli masih terus mengganggu kita, kita kan mikirnya begitu kuatnya mereka melakukan hal itu ya. Tapi kemudian Allah ngasih tahu ke kita bahwasanya mereka juga sebenarnya ada masa-masanya kendor gitu loh. Mereka juga seperti halnya kita sakit, seperti halnya kita jenuh, seperti halnya kita marah gitu kan, sama aja. Jadi untuk apa kamu putus asa gitu loh? Bahkan kita memiliki Allah gitu loh. Mereka bedanya, kita ditolong oleh Allah, kita di backing sama Allah. Mereka backingannya siapa? Iblis, syaitan, manusia-manusia yang berhati iblis, ya kan? Para pengganggu, para orang-orang yang zalim gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bedanya di sana ya. Kita penolongnya Allah, mereka penolongnya iblis. Jadi bagi kalian para pejuang, jangan menyerah. Mereka bisa aja, kita tahu ini orangnya seliweran yang gangguin kita, cekangas, cengenges, cekikikan, ya kan, sengaja bikin kita kesel segala macem. Pada dasarnya Allah menghibur kita dengan kesabaran, ketenangan, ya enggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Kenikmatan, apa itu nikmat? Ya banyak ya, kadang-kadang kita identik dengan materi. Kenikmatan itu identik dengan barang, padahal banyak hal yang Allah berikan ke kita ya, selain bisa bernapas dengan baik, dengan sehat, kesehatan kita yang begitu bagus, juga ketika Allah memberikan kita rahmat dengan cara kita diberikan ketenangan, itu juga nikmat yang sangat luar biasa dan bahkan belum tentu orang lain miliki. Tenang menghadapi masalah, tenang menghadapi cobaan, tenang menghadapi ujian, tenang menghadapi gangguan, tenang menghadapi godaan, tenang menghadapi kejahatan orang, nauzubillah min dzalik ya. Semoga Allah melindungi kita dari semua hal-hal yang buruk itu tadi. Oke. Itu juga satu kenikmatan. Jadi jangan hitungannya itu karena materi aja nikmat, itu enggak. Bahkan itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang Allah berikan, yang tersirat, yang mungkin kita nggak duga itu gitu. Orang-orang zalim bisa aja mentertawakan kita yang kesulitan, tapi pada hakikatnya mereka juga dalam kondisi yang sangat payah. Allah tuh udah gambarkan itu dalam Al-Quran. Kita aja nggak tahu, ya kan? Bahkan dianya sendiri mungkin nggak tahu bagaimana dia digerogoti penyakit hati, bagaimana dia digerogoti penyakit fisik, bagaimana dia digerogoti penyakit mentalitas. Itu bahkan mereka nggak sadar ya. Orang-orang zalim ini ya, bahkan mereka nggak sadar bahwa hukuman itu sudah berlaku di dunia, dan itu belum ada apa-apanya dibandingkan nanti di akhirat sana. Jadi bagi kalian para pejuang, ketika kalian merasa lelah dengan menghadapi banyaknya masalah, banyaknya gangguan,
Pada hakikatnya orang-orang zalim itu juga sangat lelah, sangat emosional, sangat tidak sabar, ya. Jadi jangan menyerah, ya, jangan menyerah. Siapapun kalian pejuang. Bismillahirrahmanirrahim. Selama kalian benar, bahwa ingatlah Allah hadir di dalam perjuangan kalian. Ya, di awal saya ngomong tentang teman yang kemungkinan bakalan pindah kerja, ya. Dan ini juga terkait dengan perjuangan dia dengan kondisi saat ini. Yang kedua, gangguan-gangguan yang hadir, terutama yang menimpa kaum muslimin, karena perjuangan itu memang benar-benar sampai kita mati. Bahkan di ujung kematian kita itu kan kita berjuang antara kita bisa masih dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam, atau tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat gitu kan. Itu juga perjuangan sampai detik kita terakhir, di ujung nafas kita, perjuangan itu akan masih ada gitu loh. Jadi jangan heran kalau kalian selama ini masih mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan, gangguan-gangguan tadi. Karena memang itulah hidup, ya. Jika kalian berpikir bahwa orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, yang senang-senang aja ngelihatnya itu kan, yang ketawa-ketawa aja melihat penderitaan orang lain, hati mereka terpuaskan, hati mereka terpenuhi, kebutuhan mereka terpenuhi, enggak. Mereka tersiksa dengan hawa nafsu mereka sendiri pada hakikatnya. Mereka Allah siksa dengan hawa nafsu mereka sendiri, maka disiksa dengan kelalaian mereka sendiri. Dengan dia oleh Allah dilupakan dari rahmat Allah, itu juga merupakan satu bentuk hukuman bagi orang-orang zalim, ya. Tapi mereka tidak sadar. Dan bagi kaum muslimin, apapun itu menjadi rahmat, menjadi hadiah, menjadi bonus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Susahnya menjadi kebaikan, senangnya juga menjadi kebaikan. Ketika susah dia banyak beristighfar, banyak memohon ampun. Senangnya dia banyak mengucapkan syukur. Dan dua-duanya kalau buat orang muslim itu bagus, baik, nggak ada yang salah, nggak ada buruknya lah kalau buat kaum musliman, ya, baik buruknya itu. Beda dengan orang-orang zalim yang niatnya salah. Ketika dia bersenang-senang salah, caranya salah, niatnya salah. Dunia akhirat Allah sudah dihukum pada dasarnya. Dengan dia lupa dengan adanya Allah itu, dia lupa dengan adanya Tuhannya itu juga sudah dibikin lupa. Ya, kalian merasa gue berkuasa atas diri orang lain, lu memanfaatkan orang yang lemah, berlaku zalim terhadap orang yang lemah. Secara kasat mata hitungan manusia aja udah pengecut banget, udah nothing, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu boleh tertawa sekarang. Hati lu, tanya hati lu, nurani lu, atau mungkin oleh Allah dibutakan hati nuraninya. Itu juga sudah menjadi hukuman, cuy. Kalian saja tidak sadar. Allah bikin kalian lupa, Allah bikin kalian tenggelam dalam dosa. Itu juga merupakan satu hukuman buat kalian orang-orang zalim. Oke? Kenapa aku ngebahas ini? Aku melihat fenomena-fenomena yang terjadi itu, ya Allah, luar biasa. Saya lihat YouTuber lain ngebahas tentang zalim banget dia, mereka menindas orang-orang yang lemah di bawahnya. Ya memang rata-rata orang-orang zalim itu berani menindasnya terhadap orang-orang yang lemah. Itu sudah, ya memang seperti itu, karena karakter mereka pada dasarnya pengecut gitu loh. Ya zalim tadi intinya, udahlah.
Karena saya lihat terakhir itu sambil scrolling, Korea Ramit kalau nggak salah, ngebahas tentang hal itu, tentang pekerja orang-orang yang orang zalim yang mempekerjakan orang-orang lemah untuk kepentingan mereka dan menindas orang-orang lemah ini. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalian kaum muslimin tetap berpegang teguh pada janji Allah. Janji Allah itu pasti. Ketika kalian putur, ketika kalian lemah, kembali ke Allah. Itu aja kuncinya bagi kaum muslimin. Kalian orang-orang zalim, yakinlah janji Allah itu juga pasti bahwa hukuman akan datang kepada kalian baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.